Informasi lainnya pemirsa, Paula Verhoeven melaporkan hakim yang menangani kasus penceraiannya ke Komisi Yudisial. Aduan yang dilayangkan Paula terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Pasca perkara perceraiannya dengan Baim Wong diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Paula Verhoeven bersama tim kuasa hukumnya menyambangi kantor Komisi Yudisial di kawasan Jakarta Pusat. Paula melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Paula, Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan putusan dan juga terlapor. Sambil terisak, Paula mengaku sedih atas fitnah yang disampaikan dalam salah satu dalil yang menyebutkan Paula telah menjalin hubungan di luar pernikahan atau berselingkuh. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Dewata membenarkan adanya laporan dari Paula Verhoeven. Laporan Paula akan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Di tahap awal, Komisi Yudisial akan memeriksa kelengkapan laporan dan melakukan analisis dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sementara itu, melalui Instagram, Paula Verhoeven menghubungi Hotman Paris dan curhat karena merasa disudutkan dan dipermalukan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea siap bertemu Paula Verhoeven untuk berdiskusi membahas kasus yang menimpanya. Tim Liputan News melaporkan. Kirsa dianggap mengganggu psikologi serta mencemarkan nama baik keluarga. Akhirnya mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan model majalah dewasa Lisa Mariana ke Barreskrim Polri. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Ridwan Kamil dalam jumpa pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Jumat siang. Laporan ke polisi merupakan jawaban atas somasi dari pihak Lisa Mariana, di mana semua tuduhan yang dilayangkan adalah tidak benar. Karena ini semuanya adalah fakta, karena pendampingan tujuannya tentunya. Yaitu pertama kami ingin menanggapi dulu bahwa pada hari Jumat yang lalu, tanggal 11 bulan 4, klien kami, Pak Ridwan Kamil telah disomasi oleh pihak kuasa hukum LM, gitu. Di mana terhadap somasi tersebut kami telah menanggapinya yaitu sebagai berikut. Pertama, klien kami menolak seluruh dalil-dalil dalam klaim dalam somasi tersebut karena tidak pernah klien kami memiliki hubungan hukum apapun sebagaimana yang diklaim oleh saudari LM. Kemudian kedua, kami mempersilahkan kepada tim kuasa hukum LM atau kepada LM untuk melakukan upaya-upaya hukum yang sesuai prosedur. Dan ketiga, klien kami telah mencadangkan haknya untuk melakukan upaya hukum terhadap siapapun yang telah melakukan fitnah, merusak reputasi, dan melakukan tekanan psikologis maupun sosial baik kepada klien kami ataupun kepada keluarga klien kami. Itu tanggapan kami, jawaban kami terhadap somasi yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum LM. Kemudian atas dasar tersebut kami juga sudah berkoordinasi dan juga sudah melakukan diskusi bahwa Bapak Ridwan Kamil akhirnya
setuju dan sepakat untuk menempuh upaya hukum. Dalam hal ini, kami terus terang dengan Bapak Ridwan Kamil telah membuat laporan polisi dan pengaduan ke Mabes Polri, yaitu kami telah membuat laporan atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1, junto pasal 35 dan atau pasal 48 ayat 1 dan 2, junto pasal 32 ayat 1 dan 2, dan atau pasal 45 ayat 4, junto pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang transaksi dan elektronik ITE, informasi dan transaksi elektronik ITE, yang terjadi sejak bulan Maret 2025 terhadap seseorang yang secara melawan hukum dengan sengaja menyebarkan tuduhan atau klaim secara sepihak tanpa bukti hukum ke publik dan adanya pencemaran nama baik, di mana hal ini diduga dilakukan oleh saudari LM. Kemudian atas laporan polisi atau pengaduan ke pihak kepolisian adalah bukti keseriusan klien kami, Bapak Ridwan Kamil, dalam menanggapi adanya klaim yang dilakukan secara sepihak tanpa bukti hukum ke publik yang merugikan nama baik klien kami. Dalam laporan polisi atau pengaduan kami telah melampirkan semua bukti-bukti, saksi-saksi untuk memperkuat dugaan tindak pidana yang dilaporkan klien kami ke Mabes Polri dan selanjutnya akan menjadi ranah penyidikan. Kemudian laporan polisi atau pengaduan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap integritas pribadi dan kehormatan klien kami, Bapak Ridwan Kamil, serta upaya untuk memastikan agar semua proses berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai hukum yang berlaku. Statement penutup dari kami mengajak pada seluruh pihak untuk tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu sebelum proses hukum berjalan dan fakta-fakta diuji secara objektif. Kami percaya bahwa keadilan akan berpihak kepada... Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, Dirlantas Polda Metro Jaya menerjunkan sebanyak puluhan personil untuk mengurai kemacetan yang terjadi di jalan akses menuju Pelabuhan Tanjung Priuk dan Terminal Peti Kemas NPCT1. Pemirsa, hingga Jumat malam masih terlihat antrian panjang satu jalur kendaraan yang akan masuk ke dalam Pelabuhan Peti Kemas NPCT1 Koja, Jakarta Utara. Meski masih terjadi antrian, sejumlah pengemudi truk mengaku kondisi tidak lagi semacet seperti Kamis kemarin. Dirlantas Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 79 personil untuk mengantisipasi antrian 5.000 kendaraan yang akan memasuki Pelabuhan Tanjung Priuk pada esok hari. Masih ada kemacetan atau enggak, Pak? Kami mendapatkan informasi, ini kan ada beberapa pelabuhan ya. Salah satu di antaranya JCT. Ya, salah satu dari JCT, kami mendapatkan data yang sudah dirilis, itu ada 5.000 kendaraan yang akan masuk. Ini tentunya kita prepare, kita persiapkan, termasuk juga kita berkoordinasi dengan Korlantas untuk bisa menghimbau ataupun membatasi perjalanan ataupun pergerakan truk-truk yang akan masuk dari Yapek, termasuk dari itu. Ya, ini kita atur sedemikian rupa, supaya mereka bisa datangnya tidak bersamaan, sehingga ada flow, ada jeda waktu, proses mereka masuk ke dalam. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada pagi ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Halo, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Nata dan juga Yasmin. Dan pemirsa,
libur akhir pekan Anda bisa ke arah Ragunan karena pada pagi hari ini arus lalu lintas di kawasan Ragunan ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Baik itu dari tol Fatmawati yang akan keluar ke Ragunan ini juga dalam keadaan ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Pasar Minggu dari area Ragunan pagi hari ini dalam keadaan ramai dan lancar, di mana dominasi kendaraan pada pagi hari ini lebih didominasi dengan kendaraan roda 2. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Cilandak juga pagi hari ini dalam keadaan ramai lancar. Sampai saat ini tidak ada hambatan-hambatan, jadi pemirsa yang akan melakukan perjalanan akhir pekan ke arah Ragunan, lalu lintasnya ramai dan lancar, tidak ada hambatan-hambatan. Tentunya bagi Anda yang akan melakukan kegiatan akhir pekan, periksa kembali kelengkapan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, dan tentunya pastinya Anda selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas, terutama pengendara roda 2, gunakan selalu helm standar SNI. Dan juga bagi pengendara roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu menggunakan safety belt. Kemudian kami juga mengharapkan Anda tidak merokok saat berkendara karena hal ini sangat berbahaya bagi pengguna kendaraan di belakang Anda dari abu rokok yang Anda gunakan pada saat mengendara. Kemudian kami juga menginformasikan berdasarkan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 179 kasus laka lantas dengan rincian 21 orang meninggal dunia, 29 orang luka berat dan juga 228 orang luka ringan. Dari data tersebut, 38% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, bagi para pengguna jalan tentunya kami harapkan Anda mengutamakan keselamatan dan jadikan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan dan budaya, sehingga perjalanan Anda tentunya menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 selamat sampai tujuan. Dan untuk cuaca saat ini di kawasan Ragunan, mendung. Tentunya bagi pengendara roda 2, jika Anda ingin beraktivitas di luar rumah, untuk selalu menyediakan jas hujan di jok motor Anda. Hal ini apabila terjadi hujan pada saat perjalanan Anda dapat menggunakannya. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Kembali ke rekan saya Nata dan juga Yasmin di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Traslinda atas laporan Anda dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.